dan terkhusus narasumber kita yang akan menyampaikan diseminasi tentang anak berkebutuhan khusus, yakni Ibu Vivi dan Ibu Rina. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas kita setelah tadi pagi berbungkus-bungkus mendidik anak-anak dan yang latihan berat jalan ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam mari kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini dalam situasi yang serba full kegiatan, kita masih menyempatkan waktu untuk duduk di sini mendengarkan pemaparan atau diseminasi tentang anak berkebutuhan khusus, di mana anak tersebut ada di sekolah kita. Jadi kami harapkan kepada Ibu Vivi dan Ibu Rina menyampaikan materinya, semoga memberikan pencerahan buat kita dalam mendidik anak-anak yang memang mempunyai kebutuhan khusus. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kegiatan ini akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah. Pada Ibu Adriani kami persilakan. Terima kasih Bu Elvi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, cuaca sangat menyengat. Hari ya sudah siang ya. Kampung Tengah tadi agak baru setengah diisi, jadi walaupun Kampung Tengahnya baru setengah diisi, nanti akan diisi penuh setelah atau pada saat kegiatan ini nanti berlangsung. Yang kami hormati Ibu Herminu Tati SPD selaku Ketua Kompel Semendaka Jaya SMP Negeri 2 Karimun. Yang kami hormati Pak Ari selaku Wakil Kesiswaan SMP Negeri 2 Karimun. Yang kami hormati Bapak Ibu GTK SMP Negeri 2 Karimun, terkhusus fasilitator kita pada siang hari ini yang macan yang macan sekarang ini ya. Manja cantik ya, manis cantik lah, apalah panjang-panjangnya lau kata dia ya. Bu Rina dan Bu Vivi yang luar biasa pada hari ini ya, semangatnya menular kepada kita, akan mendiseminasikan materi tentang pengenalan anak kesulitan belajar dan berbagi praktik baik budaya positif atau disiplin positif, penerapan disiplin positif di satuan pendidikan atau di sekolah, yang mana ini sesuai dengan indikator yang terdapat pada rapor pendidikan semester 1 kemarin sudah kita ambil sebagai indikator pilihan kita di PMM. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena pada siang hari ini kita masih semangat ya, masih tetap dapat melaksanakan kegiatan kompel kita seperti biasanya. Ini bulan minggu ketiga, berarti memang rutin kita di minggu pertama dan ketiga. Semoga kita keluarga besar SMP Negeri 2 Karimun selalu diberikan keselamatan, kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas kita. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan juga ke Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Bapak Ibu yang kami banggakan, inilah bentuk kita untuk memajukan mutu sekolah kita, dengan salah satunya mengadakan kegiatan kompel ini, yang mana tujuan kompel ini adalah merupakan suatu cara
bagaimana kita meningkatkan peserta didik di dalam, baik peserta didik maupun tenaga kependidikan di dalam proses atau mendukung proses pembelajaran. Nih, pada hari ini luar biasa ya, rekan kita Bu Rina dan Bu Pipi hari ini akan memberikan atau membahas materi-materi yang terkait tentang kesulitan belajar, terutama bagi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Itu saja mungkin pembuka dari kami, jangan panjang-panjang, yang semakin panjang nanti waktu juga berjalan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi pengenalan anak kesulitan belajar dan berbagi praktik baik budaya positif komunitas belajar SMP Negeri 2 Karimun, Sependaga Jaya, kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada Ibu yang sudah membuka secara resmi kegiatan kita pada siang ini. Selamat mengikuti, semoga tetap semangat dengan narasumber hebat kita, Ibu Ariska Viviani Sanajila ada SPDGR dan Ibu Rina Anzalina Nainggolan SPDG. Ibu Rina ya, ada salah nggak? Saya yang nanti insya Allah juga akan dihadiri oleh pengawas yang juga mengurus kombel di Kabupaten Karimun, yaitu Bu Suharni. Baik, kita langsung saja mulai. Yang pertama narasumber kita, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Vivi. Oh sorry ya, Ibu Rina Anzalina. Silakan Ibu Rina. Baik, terima kasih Bu Novi dan Bu Adriani sudah membuka kombel kita hari ini. Tanpa membuang waktu kita bersama ya Bapak Ibu. Ya, Itu dia kelemahan saya. Waktunya yang enggak. Boleh Bu Bibi bicarakan Bu Bibi? Iya, tentang disiplin positif. Tanpa mungkin nanti pantunnya bisa menyusul ya, Bapak Ibu ya. Di sini saya mau membawakan tema tentang disiplin positif, tapi sebelumnya kita buat dulu agak sedikit berpikir keras, bukan santai, tapi saya pengennya berpikir keras. Karena apa? Karena kita mau membahas disiplin positif. Ice breaking saya kali ini itu tentang clue-nya adalah 21. Clue-nya adalah 21. Ya, Bapak Ibu, clue-nya adalah 21. Enter Bu Pipi. Kalau disiplin itu 5, kalau budaya itu 3, lalu kalau perilaku berapa? Kalau disiplin itu 3, 1. berapa Pak? 1. Salah. Berapa? 2. Salah. Clue-nya adalah 21. Kalau disiplin itu 5, kalau budaya itu 3, kalau perilaku salah. Clue-nya adalah 21. Ayo, Bapak Ibu. Kalau disiplin itu 5, kalau budaya itu 3, kalau perilaku itu berapa? Berapa? 5. Berapa? 4. 4. 4. Ya. Lalu positif. Tuh 2, 3, 4. Berapa? 4. 4. Lalu kalau motivasi 4 lagi. 4. 4 juga. Lalu yang terakhir manusia 3. berapa? 3. Kenapa Pak Soni kok bisa tahu? Disiplin kalau huruf vokal yang dibuang itu ada 5 konsonan. Iya. Budaya ada 3 konsonan. Iya. Seperti itu. Oke, berarti 21 itu adalah clue konsonannya.
konsonan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak nyambung loh. Ternyata 21 itu konsonan ya? Iya, 21 itu adalah kalimat huruf-huruf konsonan. Baik, terima kasih. Jadi Bu Pipi ada berpantunnya Bu Pipi? Nah, kayaknya yang berikutnya aja berpantunnya, Bapak Ibu. Kita lanjut saja. Nanti habis waktu kita. Baik, sebelum kita mulai kombel kita, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan kelas kita dalam kegiatan ini. Kira-kira apa yang perlu kita sepakati? Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih dari apa ini Pak Elvis? Tidak boleh dalam kegiatan presentasi megang BAP. Selama kegiatan kombel tidak ada yang bermain handphone, kata Ibu Abriani. Setuju? Ayo, mereka butuh semua handphone. Jadi gimana nih? Fokus. Oke. Kesepakatan pertama, fokus. Setuju? Setuju. Yang kedua, aktif. Yang ketiga, fokus dengan konsentrasi sama. Aktif dan kreatif. Cukup? Berarti kita punya kesepakatan yang pertama fokus, yang kedua aktif dan kreatif. Aktif dan kreatif. Ya. Apa Ibu yang terakhir? Bahagia. Sepakat kita di situ? Apa itu Pak? Kalau mau izin kepal tangan. Oh, kalau mau izin kepal tangan. Setuju? Oke, baik. Berarti keluar. Oke, berarti empat ya Bapak Ibu, fokus, aktif dan kreatif, bahagia, dan yang terakhir kalau izin kepal tangan. Baik, boleh kita mulai? Oh, tak dibawa. Bukan tadi bawa Pak, lagi di samping Bapak. Oh, sorry. Baik, kita lanjut Bu Pipi. Baik, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya Bapak Ibu, lanjut Bu Pipi. Nah, pengantar kegiatan ini yang sangat menarik. Pertama kali saya mendapatkan modul disiplin positif. Ada seperti ini. Cobalah amati lingkungan sekolah Anda sendiri saat ini. Bagaimana suasananya? Bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Bagaimana guru saling bertegur sapa? Bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan ataupun konflik antar murid? Lalu suasana atau budaya yang berkembang di sekolah Anda saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah atau institusi Anda anut dan yakini selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap tekanan. Suatu pelajaran perlu diingat, selama ini seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid kita. Ya Bapak Ibu, yang saya tertarik di sini itu cuma ini.
Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Ya Bapak Ibu, jadi di sekolah kita juga kalau anak berbuat salah itu berarti memang sudah ada di dalam suatu disiplin positif, berarti kita yang harus merubahnya. Bagaimana kalau kesalahan itu biar jadi pembelajaran bagi anak kita, bukan sebagai celaan. Lanjut Bu Pipi. Nah, sebelum kita bicara tentang disiplin positif, ternyata kita sebagai manusia itu punya 5 kebutuhan. Ya Bapak Ibu, 5 kebutuhan. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan kelima-limanya. Apa saja itu? Bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Semua manusia membutuhkan 5 dasar ini sebagai kebutuhan dasar manusia. Tidak ada yang tidak membutuhkan 5-limanya. Semua membutuhkan. Lalu apa itu bertahan hidup? Bubi? Nah, kebutuhan bertahan hidup itu survival. Bagaimana cara kita bersifat secara fisiologis atau bertahan hidup, misalnya dalam segi kesehatan, rumah, makanan, bahkan kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ya, makan itu juga sebagai kebutuhan survival kita. Merasa aman pun juga sebagai kebutuhan bertahan hidup kita. Lalu yang kedua, ada kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, di mana kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Lalu kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Ya. Lalu yang ketiga, yang ketiga adalah penguasaan. Nah, ini kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan, di mana kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Individu dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir itu adalah next Bu Bibi. Kebutuhan akan kesenangan. Ini adalah kebutuhan yang mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Ada seorang ahli pendidikan, Glaser, dia mengatakan hubungan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, dan primata, bahkan hewan lainnya, itu perlu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang. Jadi 5 dasar ini dulu yang kita ketahui. Ya Bapak Ibu, bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang, penguasaan, dan terakhir itu sangat penting kepada kita secara individu. Bagaimana kita mau memberikan disiplin positif, tapi kalau 5 ini tidak terpenuhi dalam satu individu.
ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya kita masuk ke disiplin positif itu sendiri. Nah, apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu waktu mendengar kata disiplin? Taat pada peraturan, ya, patuh, siap, ya kan Bapak Ibu. Ternyata kata Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu, dia bilang disiplin itu tidak hanya seperti itu. Dia harus ada dari dirinya sendiri dulu tumbuh rasa disiplin, baru dia bisa mengikuti disiplin yang ada di lingkup lebih luas. Ya Bapak Ibu. Nah ini dia. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal ini sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau tidak perlu digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Kita mengharapkan orang lain patuh kepada yang kita arahkan. Nah, lanjut Bu Pipi. Nah, kata Ki Hajar Dewantara sendiri, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self defense, dari diri sendiri. Ya Bapak Ibu, disiplin itu harusnya berasal dari diri sendiri, yaitu kita sendiri yang wajib kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, kita perlu ada orang lain untuk mendisiplinkan kita. Ya, pertama dari diri kita dulu sendiri. Kalau kita tidak mampu untuk mengontrol diri kita sendiri, kita perlu bantuan orang lain untuk menyuruh kita disiplin. Tapi saya rasa kita di sini adalah orang yang bisa memerintah diri sendiri, karena kata Ki Hajar Dewantara itu merdeka, berarti dari diri kita sendiri. Jangan kita buat disiplin itu sebagai suatu tekanan, pressure, tapi memang dari diri kita sendiri, self disiplin kita dulu sendiri. Nah, lanjut Bu Pipi. Nah, kalau sudah ada disiplin, misalnya nih ya, disiplin tadi yang karena ada faktor eksternal dari pimpin, dari siapapun itu yang menginginkan kita untuk patuh dan taat, itu ada 3 nanti motivasi perilaku manusianya. Apa saja? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini semua tergantung kita individu, karena tadi ada self disiplin. Ya, kalau kita self disiplin pasti kita mengharapkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nggak mungkin kita mengharapkan yang pertama dan yang kedua. Kita pasti mengharapkan yang ketiga. Kalau kita self disiplin, bisa mendisiplinkan diri sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut yang berikutnya. Nah, motivasi internal. Ini dia tadi. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu dari diri kita sendiri. Berarti motivasi yang ketiga. Yang eksternal itu yang hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Bukan hanya diri murid, mungkin dari kita dulu sendiri. Gak mungkin kita nyuruh murid kalau kita sendiri belum melakukannya. Lanjut Bu Bibi. Nah, ini dia 5 posisi kontrol restitusi. Ya, ada 5. Ada dia guru sebagai penghukum, ada dia guru sebagai pembuat merasa bersalah, ada dia guru sebagai teman, ada dia guru sebagai pemantau, dan yang terakhir ada dia guru sebagai manajer. Nah, kira-kira dari 5 ini yang bisa memilih mana untuk dirinya sendiri adalah Bapak Ibu guru masing-masing.
Ya, apakah Bapak Ibu sebagai penghukum? Apakah Bapak Ibu sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah Bapak Ibu sebagai teman dari anak kita? Apakah Bapak Ibu sebagai pemantau? Tapi dari semua ini yang paling terbaik itu adalah sebagai manajer. Ya Bapak Ibu, sebagai manajer. Dia tidak menghukum, dia tidak membuat merasa bersalah dan lain sebagainya. Lalu ini dia, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, bukan sendiri ya Bapak Ibu ya. Bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Ya Bapak Ibu, kita manajer, kita bawa anak, anaknya juga bisa memanajer dirinya sendiri. Ya, lanjut. Ini dia. Keyakinan kelas ataupun sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Itu tadi sudah kita lakukan bersama di pertama tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya itu bisa terus berulang, diingatkan lagi kepada Anda, dan itu bisa berubah. Jadi keyakinan kelas yang kita tempel di kelas saat ini itu adalah bersifat untuk di dalam kelas. Tapi di dalam pembelajarannya kita terus mengingatkan mereka kembali akan keyakinan-keyakinan kelas mereka. Bahkan keyakinan tersebut bisa berubah seiring berjalannya waktu. Ya Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya kan Bapak Ibu? Nah, berarti keyakinan kelas ini keyakinan seluruh kelas, bukan keyakinan gurunya, tapi keyakinan anaknya. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Kayak tadi itu sudah ada kita 4, itu sudah cukup banyak. Kalau memang cuma 2 yang bisa kita lakukan, maka kita cukup melakukan 2. Lanjut. Nah, segitiga restitusi. Mungkin ini tidak asing lagi ya. Segitiga restitusi. Di mana? Ya, di PMM kita kan ada juga kan. Segitiga restitusi, tahapan dalam segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap ada masalah ya Bapak Ibu ya, ini dia, kita lakukan ini dulu. Kalau kita mau berusaha menjadi seorang manajer, bukan sebagai penghukum dan lain sebagainya. Menstabilkan identitasnya, lalu memvalidasi tindakan yang salah, terakhir menanyakan keyakinan. Ini sering kali terjadi. Fenomena ini sering kali terjadi. Lalu berikutnya Bu Bibi. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Ini dia pertanyaan-pertanyaannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya kan Bapak Ibu, kalau ada anak kita bermasalah, jangan langsung dijudge dia yang salah. Stabilkan dulu identitasnya. Pasti ada yang tidak mau berbicara. Pasti, itu pasti, tidak menutup kemungkinan. Bahkan kalau kita salah pun terkadang kita tidak mau berbicara. Jadi tugas kita sekarang kalau memang mau menjadi manajer, kita stabilkan dulu. Ya, jangan langsung diintervensi. Jangan ditanya kenapa kamu buat salah, tapi nggak apa-apa, cerita saja. Semua orang itu pernah berbuat salah. Ya, lalu apa lagi? Kita buat validasi. Ya, kita validasikan. Apa itu? Kamu tentu punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Ya kan Bapak Ibu? Lalu yang ketiga, menanyakan kembali keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Berat, memang cukup berat untuk menjadi seorang manajer. Berat, cukup berat. Saya saja sendiri, saya rasa saya belum mampu untuk di posisi seorang manajer.
ya Bapak Ibu, tapi semuanya itu perlu proses belajar. Seperti tadi pengantarnya, berbuat salah, belajar lagi. Bukan hanya murid, guru juga pasti pernah berbuat salah. Jadi dari salah yang kita perbuat itu kita belajar lagi. Atau bahasa kerennya sekarang refleksi, perbaiki, belajar lagi. Ya Bapak Ibu ya. Lalu yang terakhir atau enggak ya? Lanjut Bu Bibi. Nah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Lalu tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, di sini kita sifatnya sharing. Ada Bapak Ibu yang mau kita sharingkan? Iya, Bu Tika. Baik, terima kasih Bu Rina. Luar biasa pemaparannya, jelas dan makna bagi kami. Segitiga restitusi. Nah, bisa tidak kita melihat seperti apa nih segitiga restitusi yang dimaksud? Maksudnya langsung bisa dipraktekkan? Oh, baik. Terima kasih. Baik. Mungkin saya ambil satu contoh ya Bu Tika ya. Misalnya langsung ada yang berkelahi gitu kan. Kayak Pip dengan Mas Bu Rina sebagai manajernya, bagaimana? Boleh saya ambil contoh di PMM nggak Bu? Boleh. Tidak Bu, kasus, ada kasus. Solusinya, jadi tadi ada menstabilkan emosi, gimana caranya santai gitu kan. Lalu ada Aduh, gimana ya? Oh, nggak kelihatan ya. Yang validasi. Bukan sama anak. Enaknya semua dapat poin. 4, 3, 2, 1. Mungkin ini contoh. Oh, kalau yang paling berat yang 5, tadi nggak ada yang satu. Masalah. Baik, mungkin ini Bu Tika, kita ambil satu contoh. Katanya di sini Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah,
kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu dari rumah atau diantar sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Sabrina seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, ini dia contoh. Ya Bapak Ibu, kira-kira kalau dari cerita Pak Lukman ini gurunya sebagai apa? Hukum. Tidak mau tahu, kamu sudah tahu. Ya kan Bapak Ibu, dia menghukum, tidak mau tahu. Lalu Pak Ari? Kembali dengan pertanyaan. Oh, baik. Nah, Ini pertanyaan tadi, ini berantem nih antara Elkis sama Pak Sujarno. Jadi pertanyaan itu ini dia minta bagaimana teknis restitusi yang kita lakukan itu mereka berantem nih. Itu dalam bentuk praktek. Dalam Jadi bentuk kami yang di praktek. sini dapat itu. baik. Terima kasih. Baik Pak Ari, terima kasih atas pengerucutannya. Baik, antara Pak Elvis dan Pak Jatno. Saya juga harus tahu kenapa mereka berantem terlebih dahulu. Tak dapat apa Pak? Tak dapat kue. Oke, baik. Ini, nah teknik yang saya atau yang kita lakukan sebagai manajer itu menguatkan identitasnya dulu. Tidak mungkin saya panggil secara berdua-dua. Kalau berdua-dua nanti pasti akan sambung lagi duelnya. Berarti saya tanyakan secara individu per individu. Ditanya dulu apa penyebabnya. Pasti ada yang tidak mau bercerita. Ya kan Bapak Ibu, sulit sekali untuk dia bercerita. Kita lemparkan lagi. Gak apa-apa. Salah itu biasa. Ya Bapak Ibu ya, salah itu biasa. Semua orang pernah berbuat kesalahan. Setelah kita kuatkan identitasnya, kita arahkan lagi. Secara tidak langsung otomatis dia pasti akan bercerita. Secara otomatis. Karena apa? Ingat tadi kasih sayang, 5 dasar kebutuhan manusia. Kasih sayang, bercerita. Selesai Pak Elvis kita ini, kita identifikasi lagi Pak Jatnonya. Kenapa Pak Jatno? Ada apa? Pasti nggak mau cerita. Pasti tidak ada yang mau cerita. Balik lagi kita mulai. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Ya. Nah, sudah dapat cerita salahnya. Lanjut kita ke bagian validasi. Ya kan, Bapak Ibu? Validasi. Nggak dapat kue. Pak Jatno ngambil kuenya. Ambil 2. Nah, pasti validasi kenapa kamu ambil kuenya Pak Jatno? Pak Jatno 3 hari tak makan. Dia pasti melindungi makanan tersebut kan. Ada alasannya kenapa dia sampai berantem. Tapi Pak Elvis tidak terima. Nah, iya kan? Pasti ada alasannya. Ini dia. Punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Validasi. Setelah kita validasi, kita menanyakan keyakinan lagi. Kira-kira keyakinan kelas kita itu bagaimana? Boleh? Wahid. Jadi kalau seperti ini bagaimana? Iya. Lanjut berpelukan. Ya kan? Nah, jadi sifat kita di sini sebagai manajer itu tidak pernah memberikan solusi, tapi kita
menanyakan ke mereka solusinya apa, motivasinya apa. Ya Bapak Ibu ya, untuk memulainya itu yang sangat susah. Saya sampai saat ini juga saya akui saya masih sangat susah. Terkadang sifat saya yang menghukum itu keluar juga. Karena apa? Itu tadi self disiplinnya belum kuat. Ya Bapak Ibu. Makanya itu tadi seperti kata pengantar pertama saya, jatuh, belajar lagi, jatuh lagi, belajar lagi sampai kita menerima pembelajaran itu sendiri. Tidak ada orang yang dapat langsung nilai 100. Cuman kita harus siap menerima prosesnya mungkin lebih lama dari orang lain. Tapi diri kita dulu sendiri. Sanggup nggak kita mendisiplinkan diri kita sendiri? Nggak mungkin kita memaksa orang lain untuk disiplin kalau kita sendiri belum disiplin. Ya Bapak Ibu, ada lagi yang mau kita sharingkan Bapak Ibu? Cukup? Cukup? Baik. Ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat ke Bu Pipi makin bagus. Terima kasih ya Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Oh, apa lagi?